Jadi maksud seperti itu terjebakkan, apakah kami memang menyalahi ketentuan seperti itu? Karena memang sebelum tidak ada kesempatan dengan anak kan? Mungkin poin seperti ini dari dulu kan buat sistem poin itu. Kalau tidak poin kadang-kadang ya anak itu ya kan tak tertib seperti itu. Nah inilah yang ingin saya sampaikan, kondisi kami juga dan kondisi seperti itu bagaimana kira-kira pelaksanaan ke depannya. Nah, terima kasih Pak. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Oke, ini membuat perubahan itu tidak bisa langsung step by step. Tapi Bapak Ibu selaku Bapak Ibu guru harus punya keyakinan bahwa tidak ada yang tidak bisa berubah. Tapi bisa kita laksanakan beransur-ansur. Pak Haji dulu baca Al-Quran langsung aja dari 1 sampai 10, 6. Betul kan? Beransur-ansur. Jadi kurikulum Merdeka itu tidak sama semuanya. Maksudnya harus step by step. Kemudian masing-masing siswa mempunyai kemampuan yang berbeda. Makanya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Contoh, siapa guru agama sini? Islam? Kristen Ibu? Ibu Islam? Nah, sekarang coba ibu tes di kelas. Apakah semua anak bisa ngaji? Belum semua. Yang merdeka itu Bapak Ibu sesuai dengan kemampuannya. Ibu tidak bisa pula memaksa semua anak bisa ngaji semuanya, tidak bisa. Kalau anak yang tidak bisa itu baru diikat 4 bisa naik menjadi 5. Itu udah proses pembelajaran. Anak yang bisa tahiyah aja baru kawan guru Bu, tapi dia sudah bisa merangkai, itu sudah berkembang. Anak yang sudah bisa tajwid sudah bisa ikut lomba. Itu namanya proses. Kurikulum Merdeka tidak sama dengan K13. Makanya di sana tidak ada lagi namanya KKN, namanya KKTP. Kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Targetnya apa? Sesuai dengan kemampuan anak. Bagaimana anak yang ikratnya 4 bisa menjadi 6? Sudah tercapai tujuannya? Sudah. Anak yang belum kaya aja bisa merangkai huruf? Sudah tercapai tujuannya? Sudah. Anak yang sudah mampu bisa login lomba? Sudah tercapai tujuannya? Sudah. Walaupun belum benar. Jadi beda. Nah, K13 kamu capai target 76. Tidak bisa. Ya kan? Semua mata pelajaran 76. Baik matematik, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama 76. Kalau mereka tidak memberikan seperti itu, tergantung PP-nya. Ya? Kemudian di antara misalnya ibu guru agama, apakah semua PP-nya sama? Tidak. Beda lagi. Begitu juga dengan P5 juga begitu. P5 ini sekolah atau guru menetapkan judulnya aja. Yang berikut siswalah
yang akan kreativitasmu. Judulnya apa? Contoh demokrasi, suara demokrasi. Jangan anak pilih OSIS semuanya, nggak bisa. Bisa nggak pemilihan dengan Pak RT? Pemilihan RT? Bisa. Pemilihan bupati? Bisa. Pemilihan gubernur? Bisa. Pemilihan presiden? Bisa. Salah satunya OSIS di sekolah. Makanya dalam kelas itu tidak boleh ditunjuk, tapi harus berbeda. Kalau kamu kelompok itu dalam kurikulum Merdeka maksimum 5 yang bisa 4. Kalau lebih dari itu mubazir. Kamu mubazir, Bu? Tukang cerita, tidak ada fungsinya. Jadi kelompok itu belum Merdeka cuma 4 atau 5. Ini ketuanya, ini bendaharanya, ini sekretarisnya, ini anggota. Makanya dalam kelompok kami kegiatan P5 itu ada sebagai sutradara, membuat video. Jadi setiap anak buat video kegiatannya. Yang hobi pula tidak bisa, kamu buat kamera ya, kamu sebagai ketua ya, kamu sebagai sekretaris ya, kamu sebagai ini ya, tidak ada pula. Diserahkan kembali kepada anak. Nah, silakan dimusyawarah. Siapa ketua kelompok 1? Siapa wakilnya? Siapa juru tulisnya? Soalnya membuat laporan, kegiatannya semua buat laporan. Akhirnya sudah seperti itu, gimana rasanya? Punya tugas masing-masing enggak? Masa dilibatkan enggak? Yang menunjuk itu kan ada. Nah, kita tak boleh pula. Bisa. Bagaimana kalau kesepakatan kawan tadi? Kamu udah angkat jadi ketua, katanya jadi ketua, bisa? Bisa. Nah, kita tulis ketua. Kamu bisa sebagai tukang ketik, juru tulis, buat laporan. Oh iya bisa. Bagaimana kamu sebagai buat video? Ya kan bisa. Ngomong selalu bisa itu, Pak. Dia buat bikin videonya. Itulah akhirnya semua kegiatan berjalan lancar. Tidak ada anak yang tidur-tidur. Kalau ide dari anak, kalau muncul biaya dari anak. Bagaimana Pak biayanya proyek ini besar? Cari yang lebih murah, yang tetap ada biayanya. Kesepakatan kelompok. Pak biayanya ini ke kelompok ini buat proyek. Ini iuran kami 100.000. Kalau mau dia nggak masalah. Kalau tidak mau rubah. Namanya kebebasan. Dan dia nikah. Oh Pak, yang gratis. Ya cari bahannya yang mudah didapat. Banyak. Apa yang ada? Kreativitas. Muncul ide-ide. Otak ini kalau terpaksa akan bekerja dia. Kalau diperintah bisa balik. Iya kan? Salah ya? Nggak bisa seperti itu. Cobalah. Salat itu untuk siapa nak? Kalau kamu nggak salat, siapa yang berdosa? Kamu sudah besar. Tapi agak susah anak sekarang seperti itu, Pak. Itulah yang kita latih. Tugas kita jadi pendidik. Ya kan? Guru itu memang seperti itu. Kalau jadi orang pintar kan anaknya semua. Untuk apa guru? Karena sudah pintar. Jangan Bapak Ibu salah dalam kehidupan ini. Tugas kita mendidik. Anak yang nggak bisa, itu yang kita didik. Anak yang bandel, itu yang kita didik. Anak yang membangkang, itu yang kita didik. Anak yang cabut, itu yang kita didik. Betul nggak? Cobalah dalam kehidupan sehari. Bapak Ibu kan udah lama mengajar. Ada anak yang pintar, ada anak yang bandel, yang suka protes sama kita. Coba dalam 8 kehidupan sehari, siapa yang anak yang suka membela kita, yang menegur kita? Yang itu. Karena
ya, janganlah hidup itu susah saya begini. Kerjakan aja jalan niat yang ikhlas Bapak Ibu. Apa sih susahnya? Berikan nasihat sama anak-anak itu, memberikan pengertian sama anak-anak itu, mendekatkan pendekatan dengan anak-anak itu. Ini enggak Bapak Ibu cuek